Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, pertemuan kedua yaitu mengenai sejarah hukum Indonesia. Sejarah hukum Indonesia dibagi menjadi 4 waktu, yaitu yang pertama di masa Majapahit, yang kedua masa penjajahan Belanda, kemudian masa penjajahan Jepang, yang terakhir adalah masa kemerdekaan sampai sekarang. Sejarah hukum Indonesia di masa Majapahit yaitu membahas mengenai kitab perundang-undangan zaman Majapahit yang disebut dengan Kutara Manawa, yang dalam negara Kertagama disebut dengan agama, sebagaimana adanya sekarang ini terdiri dari 275 pasal. Hasil usaha penyusunan kembali tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bab ketentuan umum mengenai denda. Bab kedua 8 macam pembunuhan yang disebut asta dusta. Bab ketiga mengenai perlakuan terhadap hamba disebut kaula. Bab keempat yaitu 8 macam pencurian disebut asta corah. Bab kelima paksaan atau sahasa. Bab keenam membahas mengenai jalan jual beli atau adol atuku. Yang kemudian bab ketujuh mengatur mengenai gadai atau disebut dengan sanda. Bab ke-8 mengatur mengenai utang piutang. Bab ke-9 mengenai titipan. Bab ke-10 mengenai mahar. Bab ke-11 mengatur mengenai perkawinan. Bab ke-12 mengatur mengenai paradara atau perbuatan mesum. Bab ke-13 mengatur mengenai warisan atau disebut dengan rewe kaliliran. Bab ke-14 mengatur mengenai caci maki atau wakparusia. Bab ke-15 mengatur mengenai menyakiti. Bab ke-16 mengatur mengenai kelalaian. Bab ke-17 mengatur mengenai perkelahian. Bab ke-18 mengatur mengenai tanah atau agraria. Bab ke-19 mengatur mengenai fitnah. Hukum di masa Majapahit ini kental pengaruhnya dari India, ya. Kitab perundang-undangan India yang disebut dengan Manawa Dharma Sastra dijadikan sebagai dasar perundang-undangan pada Majapahit, di mana peraturan perundang-undangan itu setelah disesuaikan dengan kondisi masyarakat di waktu masa Majapahit tersebut. Dalam bab umum dari kitab Kutara Manawa dinyatakan secara tegas bahwa raja yang berkuasa harus teguh hatinya dalam menerapkan besar kecilnya denda. Jangan sampai orang yang bertingkah salah luput dari tindakan atau tidak diadili. Itulah kewajiban raja yang berkuasa jika sungguh-sungguh mengharapkan kerahayuan negara atau kedamaian suatu negara. Kitab Kutara Manawa ini pada dasarnya merupakan kitab undang-undang jinayah atau pidana, karena isinya terutama langsung menyangkut penjelasan tindak pidana yang dapat dikenai denda atau hukuman berupa uang, barang, atau hukuman mati. Contoh pasal yang ada dalam kitab tersebut yaitu pasal 87 menjelaskan bahwa pendapatan dari kerbau, sapi, dan segala apa yang dirampas, terutama hamba, dikembalikan pada pemiliknya sebesar 2 kali lipat. Ya, itu adalah salah satu contoh di kitab Kuta atau kitab yang berlaku di masa Majapahit tersebut, ya. Kita berlanjut ke era penjajahan Belanda, di mana yang pertama yaitu di masa VOC di tahun 1902 sampai 1799. Dalam perkembangannya kemudian Gubernur Van Bieterboth diberi wewenang untuk membuat peraturan guna menyelesaikan masalah dalam lingkungan pegawai-pegawai VOC, ya. Jadi di masa itu baru pegawai-pegawai VOC yang diberikan aturan-aturan di Indonesia. Selain itu, Gubernur Jenderal Peter Both juga diberi wewenang untuk memutuskan perkara-perkara perdata dan pidana. Statuta Batavia Baru berlaku sebagai hukum positif bagi orang pribumi ataupun pendatang. Namun peraturan-peraturan yang berlaku tersebut belum tersusun secara sistematik, yang baru kemudian oleh Fraser yang menghasilkan kitab hukum yang dinamakan Compendium Fraser memuat peraturan-peraturan mengenai hukum perkawinan dan hukum waris Islam.
Namun, selain peraturan-peraturan tersebut, hukum-hukum adat di Indonesia tetap berlaku di masa itu. Yang kedua, masa Besuit-Reichering tahun 1814 sampai 1855. Pada masa ini, raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah jajahannya, termasuk kekuatan mutlak terhadap harta benda milik negara. Dalam mengeluarkan peraturan yang berlaku umum dengan nama Algemene Verordening atau Peraturan Pusat. Peraturan pusat berupa keputusan raja dinamakan dengan Koninklijk Besluit. Pengundangan lewat selebaran dilakukan oleh Gubernur Jenderal. Ada dua macam keputusan sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama adalah ketetapan raja berupa besluit sebagai tindakan eksekutif, misalnya menetapkan pengangkatan Gubernur Jenderal. Yang kedua, ketetapan raja sebagai tindakan legislatif, misalnya berbentuk Algemene Verordening atau Algemeen Maatregel van Bestuur atau AMVB di negeri Belanda. Di masa ini pula, Belanda berhasil mengkodifikasikan peraturan perundang-undangan yang terlaksana pada 1 Oktober 1838. Setelah itu timbul pemikiran tentang kodifikasian hukum perdata bagi orang-orang Belanda yang berada di Hindia Belanda. Pemikiran itu akan diwujudkan pada 15 Agustus 1839, di mana Menteri Jajahan Belanda mengangkat Komisi Undang-Undang Bagian Hindia Belanda, yang dimana komisi tersebut menghasilkan beberapa peraturan antara lain seperti Reglement of the Rechtelijke Organisasi atau RO atau mengatai peraturan organisasi pengadilan. Yang kedua, Algemeen Bepaling van Wetgeving atau ABI yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada Burgerlijk Wetboek atau BW. Aturan ini mengatur mengenai KUH Perdata. Yang keempat ada Wetboek van Koophandel atau WVK mengenai KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang terakhir ada Reglement of the Burgerlijk Rechtsverordening atau RV yang mengatur mengenai acara perdata. Yang ketiga masa Regeling Reglement tahun 1855 dan sampai dengan 1926. Pada 1848 terjadi perubahan Grondwet atau Undang-Undang Dasar di negeri Belanda yang mengakibatkan terjadinya pengurangan terhadap kekuasaan raja karena Staten General campur tangan dalam pemerintahan dan perundang-undangan jajahan Belanda di Indonesia. Peraturan dasar yang dibuat bersama oleh raja dan parlemen untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan Indonesia adalah Regeling Reglement. Regeling Reglement ini dibentuk undang-undang dan diundangkan melalui Stat 1855.22 Regeling Reglement yang selanjutnya dianggap sebagai undang-undang dasar pemerintah jajahan Belanda. Hukum perdata Eropa bagian golongan Eropa dan hukum adat bagi orang Eropa. Pada tahun 1920, Regeling Reglement mengalami perubahan pada pasal-pasal tertentu yang pada akhirnya mengubah golongan dari 2 menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa menggunakan Burgerlijk Wetboek dan WVK untuk keperdataan dan WVS sebagai kitab pidana. Lalu yang kedua golongan Indonesia atau pribumi. Yang ketiga ada golongan Timur Asing. Timur Asing ini seperti golongan orang-orang Arab dan Cina. Sekarang kita masuk ke masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, daerah Hindia Belanda dibagi menjadi 2, yaitu Indonesia Timur di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang berkedudukan di Makassar. Yang kedua, Indonesia Barat di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang berkedudukan di Jakarta. Peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur pemerintah di wilayah Hindia Belanda dibuat dengan dasar Gunseirei melalui Osamuseirei. Lalu di masa Jepang ini, tahun 1942 ini, hukum yang berlaku masih menggunakan hukum Belanda, yaitu menggolongkan 3, yaitu golongan Belanda atau kita anggap golongan penjajah, yaitu selanjutnya ada golongan Indonesia atau pribumi dan golongan Timur Asing. Ya. Karena masa penjajahan Jepang tidak berlangsung lama, maka selanjutnya kita masuk ke masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan ini kita bagi menjadi beberapa masa. Yang pertama ada masa 1945
sampai 1949. Di mana pada masa ini Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar yang ditetapkan untuk itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk tata hukum dan politik hukum yang akan berlaku pada masa itu dapat dilihat pada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 2 Aturan Peralihan UUD menentukan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Segala peraturan yang telah ada dan berlaku pada zaman penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang tetap diberlakukan untuk mengatasi kekosongan hukum. Selanjutnya masa 1949 sampai 1950, di mana pada masa itu berlakunya Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pada masa tersebut, tata hukum yang berlaku adalah tata hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang dinyatakan berlaku pada masa 1945 sampai 1949 atau yang sebelumnya ya, dan produk peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah negara yang berwenang untuk itu selama kurun waktu 27 Desember 1949 sampai 16 Agustus 1950. Hal ini ditentukan oleh pemerintah negara melalui pasal 192 KRIS yang isinya sebagai berikut. Peraturan-peraturan, undang-undang, dan ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku, tidak berubah sampai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS sendiri selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini. Lalu berikutnya pada masa 1950 sampai 1959, Konstitusi RIS hanya berlaku 7 bulan 16 hari. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang berlaku sampai 4 Juli 1959, di mana pada masa ini tata hukum yang diberlakukan adalah tata hukum yang terdiri dari semua peraturan yang dinyatakan berlaku berdasarkan pada pasal 142 UUDS 1950, kemudian ditambah dengan peraturan baru yang dibentuk oleh pemerintah selama kurun waktu 17 Agustus 1950 sampai 4 Juli 1959. Selanjutnya masa 1959 sampai sekarang, di mana Undang-Undang Dasar 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950 hanya berlaku sampai tanggal 4 Juli 1959 karena dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar Sementara dinyatakan tidak berlaku lagi, dan sebagai gantinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia sejak 5 Juli 1959 hingga sekarang adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tata hukum yang berlaku pada masa ini adalah tata hukum yang terdiri dari segala peraturan yang berlaku pada masa 1950 sampai 1959. Dan yang dinyatakan masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ditambah dengan berbagai peraturan yang dibentuk setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu. Oke, sekian perkuliahan mengenai sejarah hukum Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih.